Halo nakama, kembali lagi bersama kami di channel Dani Parusa. Kali ini kita akan menceritakan anime yang bertajuk Muscle, Magic and Muscle. Anime ini menceritakan tentang seseorang pemuda yang tidak memiliki sihir, walaupun ia hidup di dalam negeri yang menggunakan sihir sebagai keseharian manusia. Walaupun demikian, ia memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa sebagai penggantinya. Dan di suatu hari, ia memiliki motivasi untuk menjadi seseorang visioner suci. Lalu bagaimanakah dengan perjalanannya itu untuk menjadi seseorang visioner suci? Cerita diawali dengan adanya narasi yang memberitahukan tentang dunia sihir, di mana sihir adalah hal yang lumrah dalam keseharian manusia. Dengan sihir, seseorang bisa membuat barang yang berat jadi ringan, bahkan menciptakan sesuatu, dan bagi mereka, sihir adalah berkah yang telah diberikan oleh dewa. Di sini, kekuatan sihir seseorang akan menentukan derajat orang tersebut di dunia ini. Diketahui bahwa naga terbang yang melintas sudah menjadi hal yang biasa bagi semua orang. Meskipun semua itu adalah hal yang wajar, tetapi berbeda halnya dengan seseorang yang tengah berada di tengah hutan yang jauh dari masyarakat. Scene berpindah pada seseorang pemuda yang tengah latihan di hutan, yang ternyata ia adalah putra Regro yang bernama Mes. Setelah selesai latihan, ia pun kembali ke rumah di mana Regro terlihat kesal. Hal itu bukan tanpa dasar, ia kesal karena putranya itu selalu mematahkan pintu tiap kali masuk ke dalam rumah. Lucunya, Mas beralasan bahwa dirinya tidak tahu harus mendorong atau menarik ketika membuka pintu. Mendengar hal tersebut, membuat Regoro menjadi semakin kesal dibuatnya. Ia pun mengatakan jika Mas telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, tetapi masih belum tahu cara membuka pintu. Kemudian emosi Regoro terhenti saat melihat putranya yang nampak menyesali perbuatannya. Dia pun merasa Mes adalah anak yang sangat jujur. Tetapi ia terlihat lebih kesal ketika melihat anaknya yang hendak memperbaiki pintu dengan cara yang sangat ngakak. Mas yang tak mendengarkan ucapan orang tuanya malah membuat merusak pintu itu menjadi 3 bagian, dan lagi-lagi karena melihat Mas yang seperti itu membuat Regro menarik nafas dan pasrah dibuatnya. Kemudian terlihat Mas bertanya tentang alasan kenapa dirinya harus melatih ototnya. Mendengar hal itu membuat Regro berbicara dalam hati tentang Mas yang berbeda dari Masya normal, di mana Mas diketahui tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali, namun Regro tak bisa memberitahukannya kepada putranya tersebut. Kemudian terlihat Regro yang hendak pergi keluar dan meminta Mas agar tidak pergi ke kota. Meskipun awalnya menurut, tapi tak lama setelah itu Mas pergi ke kota dengan rasa tak bersalah. Di sana ia pun melihat berbagai macam sihir di kota. Dirinya kemudian menghampiri sebuah toko sus, dan hal itu membuatnya sangat bersemangat hanya dengan menghirup aromanya saja. Saat dirinya ingin membeli 7 kue sus edisi terbatas, pedagangnya dibuat terkejut bukan main ketika melihat koin yang digunakan oleh Mas malah bengkok hanya karena genggamannya. Karena merasa bersalah, dia pun mengambil kembali uangnya itu dan memperbaikinya. Meskipun takut, namun pedagangnya itu tetap menjual kue susnya kepada Mes. Namun ketika angin berhembus, hal itu membuat penutup kepala Mas terhembas hingga membuat wajah Mas terlihat. Hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi terkejut melihatnya, karena belum pernah melihat seseorang yang tak memiliki tanda sihir di wajahnya. Scene pun berpindah di mana terdapat seseorang polisi, yang di mana di dalam kantornya itu juga terdapat seseorang yang habis disiksa dan diinterogasi. Si penjahat terus mengeluh, dan hal itu pun membuat Pak Polisi hendak menyiksanya. Namun tiba-tiba teleponnya berdering, yang mana dirinya mendapatkan sebuah laporan tentang orang tak bertanda yang berada di kota. Scene berpindah pada Mes yang terlihat sama sekali tak peka terhadap sekitarnya. Dengan lahapnya, ia pun masih memakan kue sus krimnya itu. Namun secara tak sengaja, Mes tertabrak seseorang polisi yang sedang mabuk. Dan hal itu pun membuat orang itu marah, hanya karena krim yang tumpah tepat di bajunya. Singkat cerita, di tengah ocehan dari polisi itu, tiba-tiba Mas yang merasa menyesal berniat untuk mencuci baju polisi itu. Tetapi malah membuat bajunya tersobek karena saking overpower tangannya. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Polisi mabuk itu semakin murka dibuatnya.
Tak lama kemudian seseorang yang bernama Brad Coleman datang dan menegur bawahannya yang marah hanya karena hal sepele. Setelah mendekat, Brad pun mengetahui bahwa Mesh adalah orang tanpa tanda yang dilaporkan tadi. Di saat Brad berencana menangkap Mesh, tiba-tiba Regro muncul dan langsung menggendong Mesh dengan kecepatan supernya. Brad yang melihatnya pun tak tinggal diam dan dirinya langsung menggunakan sihir deteksi yang ia miliki. Singkat cerita, kita telah sampai di rumahnya. Nampak Regro yang tengah memarahi putranya, namun lagi-lagi dia dibuat tak bisa marah karena melihat Mesh yang seperti menyesali semua hal yang ia lakukan. Dan kemudian dirinya mengganti omelannya menjadi sebuah hukuman, di mana Mesh diminta untuk mengulangi menu latihannya pagi tadi. Mesh yang paham pun hendak pergi setelah memberikan kue sus yang ia beli untuk ayahnya. Tak ingin pintunya rusak lagi, Regro pun membukakan pintu agar Mesh tak kesusahan. Setelah Mesh pergi, dirinya terlihat sedang memikirkan langkah selanjutnya agar bisa lolos dari polisi sihir yang mengejar Mesh. Ia pun terkejut karena melihat seekor burung aneh milik polisi sihir yang telah mengetahui keberadaannya. Scene kemudian berpindah di dalam hutan di mana terlihat Mesh yang sedang berlatih di sana. Setelah menyelesaikan hukumannya itu, Mesh pun hendak kembali ke rumahnya. Namun di saat dirinya hendak memasuki rumah, Mesh dibuat terhenti karena terdapat suara ricuh dari dalam rumah. Dan ternyata Regro nampak tengah disiksa oleh Brad. Dari ucapan Brad, kita pun mengetahui jika manusia tanpa tanda adalah manusia yang tak berguna dan harus dijadikan tumbal supaya dunia sihir mereka terus berputar. Dengan kata lain, orang tanpa tanda tidak memiliki hak untuk hidup di dunia yang penuh sihir itu. Mesh hanya terdiam mendengar semua fakta yang diucapkan oleh Brad. Meskipun disisa tanpa henti, sebagai seorang ayah, tentunya Regro tak memberitahukan keberadaan Mesh. Hal itu dilakukan karena memahami betul perasaan Mesh. Di tengah kegagalan yang terus melandanya, terlihat Regro saat itu hendak bunuh diri dan malah mendapati tangisan seorang bayi di belakangnya. Ternyata bayi itu adalah Mesh. Ia yang mengetahui bahwa Mesh tak memiliki tanda sihir, kemudian Regro dengan senang hati akan merawatnya. Karena pada saat itu, Regro pun merasa seseorang membutuhkan dirinya. Mengingat hal itu pun membuat Regro berteriak agar putranya bisa mendengarkannya dan segera kabur dari tempat itu. Menyadari Mesh yang berada di sekitar hutan, Brad pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya. Namun secara tak diduga, Mesh pun muncul dan membuat polisi mabuk tadi mendekatinya. Hal itu pun lagi-lagi membuat bajunya sobek sekali lagi. Regro yang terkejut bertanya mengapa Mesh tidak kabur dari sana. Mesh pun mengatakan bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Mesh kemudian melihat Brad dan mengatakan jika dia akan mengirim mereka semua ke neraka. Mendengar hal itu, Brad malah tertawa karena Mesh tidak memiliki sihir sama sekali. Brad terlihat meremehkan Mesh yang tak memiliki sihir sama sekali. Kemudian ia berniat menyelesaikannya dengan hitungan 3 detik. Brad pun juga ikut terkejut karena baru saja melihat sihir kuatnya yang ditepis ke lantai hanya dengan tangan kosong. Merasa tak percaya dengan hal itu, dirinya pun berniat untuk menggunakan sihir terkuatnya. Polisi banyak tadi yang tahu betapa besar kekuatan sihir itu mencoba untuk menghentikannya karena takut itu akan menghancurkan seluruh hutan di sana. Namun, lagi-lagi sihir yang dilontarkan malah dijadikan atraksi oleh Mesh. Brad pun semakin dibuat terkejut setelah melihat Mesh yang mengangkat tongkat sihir milik Regro dan mengira Mesh memiliki sihir meski tak memiliki tanda sihir. Hal itu membuatnya menciptakan pelindung untuk menahan serangan dari Mesh. Namun ternyata tongkat itu bukan digunakan sebagai katalis sihir, tapi malah dilempar hingga membuat pelindung Brad langsung hancur. Brad pun shock melihat hal itu. Bahkan Regro pun juga kaget karena latihan otot yang ia maksud untuk membela diri malah membuat putranya menjadi terlalu overpower. Merasa tertarik dengan Mesh, Brad pun memberi tawaran padanya.
di mana setahun sekali di negara mereka itu akan terpilih satu murid yang dianggap orang terpilih dan disebut sebagai visioner suci. Brad kemudian menyuruh Mash untuk menjadi visioner suci di sebuah akademi sihir di negeri mereka. Dan untuk pendaftaran ke akademi, Brad akan membantunya. Hal ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Brad agar masyarakat tak mencari Mash dan mengganggu keluarganya. Meski awalnya hendak menolak, namun demi melindungi sang ayah dan demi tidak menjadi buronan negara, Mash pun menerimanya. Regro yang awalnya menentang hanya bisa menangis terharu dengan ucapan sang anak yang sangat baik. Dan itulah awal mula Mash Burnedette, manusia yang tak memiliki sihir sama sekali, malah mendaftar ke Akademi Sihir dan bertujuan untuk menjadi visioner suci.